البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan yang terakhir daripada kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. Itu kitab yang berisikan tentang 6 pelajaran penting seputar sirah an-nabawiyah karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Pembahasan yang terakhir kita masih membahas seputar orang-orang yang murtad. Jadi orang yang murtad itu tidak mengharuskan dia nyembah berhala atau nyembah patung. Bahkan dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Salat pun dia lakukan, puasa na'am, zakat dia lakukan, haji pun dia lakukan, cuman dia membenarkan kenabian Musailimah al-Kadzdzab. Itu jadi permasalahan. Jadi nanti disebutkan dan sudah kita lewati juga bahwasanya kadangkala orang yang murtad keluar dari agama Islam itu tidak mengharuskan dia nyembah berhala dan enggak mengharuskan dia pindah agama. Hanya semata-mata membenarkan kenabian Musailimah al-Kadzdzab. Berarti kan meyakini ada nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad SAW itu sudah terjatuh dalam kemurtadan. Bisa dipahami? Naam. Atau yang kemarin yang kedua barakallahu fiik, atau keadaannya apa? Mereka kufur dengan kerisalahan Rasulullah SAW. Contohnya apa? Dia meyakini bahwasanya Rasulullah itu bukan nabi. Lah kenapa? Kalau seandainya nabi ini saya enggak mati katanya. Itu sudah apa? Keyakinan yang rusak yang disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid termasuk kemurtadan. Hanya saja barakallahu fiik, tentunya semuanya kita harus melihat untuk terjatuh dalam kekufuran atau kemurtadan. Nah barakallahu fiik itu perlu yang namanya kita menasihati mereka, tegakkan hujjah di hadapan mereka. Kalau ternyata tetap setelah ditegakkan hujjah, karena ini orang-orang bersyahadat ini, enggak sembarangan ya. Orang-orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tegakkan hujjah dulu. Dinasihati, ittaqillah ya akhi. Enggak boleh seperti ini. Ternyata malah nolak, bantah, bangkang, tetap meyakini Musailimah al-Kadzdzab dan nabi, terjatuh dalam kekufuran. Paham ya? Jangan divonis dengan neraka. Memvonis dengan neraka global umum, karena kita enggak tahu akhir hayatnya bagaimana. Tapi terkena ancaman neraka. Nah, tapi kalau meninggal di atas kekufuran wal'iyadzubillah, neraka jelas tempat kembalinya mereka. Nah, kita lanjutkan lagi biar tambah jelas ini. Halaman yang ke-38 atau matan bagian atas simak baik-baik matannya. Qala al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, fa idza arafta anna al-ulama'a ajma'u anna alladhina kadzdzabu wa raja'u ila ibadatil awsan wa syatamu Rasulullah sallallahu hum wa man aqarra bi nubuwwati Musailimah fi halin wahidah walau sabata 'ala al-Islam kulli. Penting ini, simak baik-baik matan bagian atas itu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa idza arafta, apabila engkau telah tahu bahwasanya para ulama ajma'u, disimak kitabnya ya, bahwasanya para ulama ajma'u telah sepakat annal ladzina kadzdzabu, bahwasanya orang-orang yang mereka mendustakan, wa raja'u, dan mereka kembali ila ibadatil awsan, kembali menyembah berhala-berhala atau patung-patung, wa syatamu Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mereka
mencaci maki, menghina Rasulullah SAW, apa kata beliau? Hum, mereka-mereka ini, wa man aqarra bi nubuwwati Musailimah fi halin wahidah. Lihat ini. Mereka-mereka ini dan orang yang mengakui kenabian Musailimah al-Kadzdzab dalam satu keadaan. Keadaannya sama. Walau sabata al-Islam kullih, walaupun telah tetap pada mereka tersebut keislaman secara menyeluruh, walaupun bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, walaupun salat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji, tapi membenarkan mengakui kenabian Musailimah al-Kadzdzab, ternyata apa? Dihukumi sama dengan orang-orang yang menyembah berhala. Berarti kan kekufuran, kemurtadan, waliyadzubillah. Allahumma sallim. Makanya sangat berbahaya sekali ini ya, orang kadang enggak terasa tapi ternyata waliyadzubillah. Nah, hanya membenarkan saja itu sudah terjatuh dalam kekufuran dan kemurtadan. Naam. Karena kita meyakini bahwasanya tidak ada nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dalil jelaskan la nabiyya ba'di wa ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Kemudian ditegaskan juga dalam ayat yang lainnya, makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Itu jelas sekali ya. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Syarahnya bagian bawah itu disimak. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, ay man lam yukaffir al-musyrikin fahuwa mislu man yukir binubuwati Musailimah al-Kadzdzab walau kana yu'addil Islam kullahu. Lihat ini. Maknanya barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, maka dia seperti orang yang mengakui kenabian Musailimah al-Kadzdzab walaupun dia menunaikan agama Islam semuanya. Bayangkan itu. Jadi kalau lihat KTP-nya Islam, dia bersyahadat juga, salat na'am, puasa ewa, zakat la syak misalkan. Haji pun sudah berangkat ya, tapi ternyata barakallahu fiik dia meyakini dan mengakui kenabian Musailimah al-Kadzdzab. Itu permasalahannya. Ternyata itu sudah apa? Terjatuh dalam kemurtadan wal iyad billah. Naam. Idza qala, lihat ini, apabila orang tersebut mengatakan inna Musailimah sadiqun, bahwasanya Musailimah itu adalah jujur, benar katanya. Sara murtaddan an dinil Islam wa hadza bil ijma'. Di garis ini ya. Maka orang tersebut menjadi murtad dari agama Islam, dan ini ijma' karena perkaranya perkara yang jelas dan gamblang. Sudah terang-terangan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam menyatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Paham ya? Nah, kemudian terang-terangan Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, ayat yang sudah anak bacakan tadi, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Kok ada orang yang mengatakan ada kok nabi lagi setelah Rasulullah katanya. Nah, ternyata apa? Mereka berhujjah dengan hadis yang lemah yang sudah kita lewati. Ada penambahan sana lafaz bahwasanya illa ayyashallah. Jadi ada lafaz la nabiyya ba'di illa ayyashallah. Tambahan ini tambahan yang syadah munkarah. Tambahan yang munkar dhaifah, dhaif. Artinya apa? Tidak ada nabi lagi setelahku kecuali Allah telah menghendaki. Nah, lafaz ini kan dipakai hujjah mereka. Yang termakan syubhat syaitaniyah tadi ya, Allahul musta'an. Lihat ini, sara murtaddan. Orang tadi ketika meyakini Musailimah itu benar, dia adalah nabi, maka dia murtad dari agama Islam wal iyad billah wa hadza bil ijma'. Ini dengan kesepakatan para ulama. Kita ambil lagi di atasnya matannya untuk menyebutkan contoh-contoh siapa sih orang-orang yang mengaku nabi. Karena memang benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan sayati ba'di salasuna kadzdzabun kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Akan datang nanti setelah aku meninggal 30 orang pendusta. Masing-masing mereka mengaku dirinya nabi. Siapa-siapa aja orangnya, kita lihat. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagian atas itu ya, matanya. Wa minhum man aqarrab syahadatain wasadaqa Tulaihah fi da'wahu an-nubuwah. Lihat ini. Di antara mereka ada yang mengikrarkan, mengakui dan mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tapi sadaqa, dia membenarkan Tulaihah ini.
Yang nomor satu ini yang mengaku nabi namanya Tulaihah. Tapi membenarkan Tulaihah fi da'wahun nubuwah, membenarkan Tulaihah ketika mengaku-ngaku nabi. Nah, membenarkan Tulaihah ini akhirnya apa? Mengeluarkan dia dari agama Islam, wal iyad billah. Nah, bagaimana kisahnya kita lihat bawah itu syarahnya biar tambah jelas. Qala Syekh Shalal Fauzan atsabahullah Tulaihah mimman idda'an nubuwah. Tulaihah ini salah satu orang yang mengaku-ngaku nabi, menyeru dirinya nabi. Wa sadaqahu qaumuh, dan kaumnya membenarkan. Wa qatalus sahabah ma'ahu, dan mereka memerangi para sahabat bersama Tulaihah ini. Jadi yang diperangi para sahabat, diperangi oleh mereka ini, pengikutnya Tulaihah ini. Summa innallaha manna 'ala Tulaihah, tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan karunia kepada Tulaihah untuk tobat, rujuk Tulaihah, wa'ada ila Islam, kembali kepada agama Islam, wa taba ila Allah azza wa jalla. Ini penting ya, biar nanti tahu ternyata ada sosok yang mengaku nabi akhirnya tobat lagi. Dan karena tobatnya tulus diterima, lihat ini. Wa'ada ila Islam, dan kembali kepada agama Islam, wa taba ila Allah azza wa jalla, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qutila fi hurubil furs ma'al muslimin. Ternyata Tulaihah ini terbunuh pada peperangan Persia ketika berperang melawan kaum muslimin. Paham ya? Nah, jadi siapa tadi? Pertama Tulaihah. Masyhurnya Tulaihah gitu namanya. Tapi setelah itu Allah Taala karuniai taufik, akhirnya tobat, rujuk dan kembali pada agama Islam. Yang kedua, bagian atas lagi, masuk lagi atas matanya, wa minhum man sadaqal al-Ansi sahib San'a. Di antara mereka ada yang membenarkan kenabiannya Al-Ansi. Al-Ansi ini dikenal dengan Al-Aswad, namanya Al-Aswad. Al-Aswad Al-Ansi. Itu yang nomor dua ya, berarti orang yang aku nabi. Siapa nomor dua tadi? Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi. Naam. Di antara mereka ada yang membenarkan kenabian Al-Aswad Al-Ansi, sahib San'a. Ya, maksudnya adalah orang San'a. Ini orang San'a dia. San'a itu ibu kota Yaman. San'a ibu kota Yaman yang sekarang ibu kota tersebut Allahul musta'an sedang dikuasai oleh Syiah Rafidhah ya. Maksudnya yang berkuasa itu Syiah Rafidhah sekarang ini. Sehingga orang-orang Ahlus Sunnah berdakwah pun tidak leluasa seperti dahulu lagi. Ada Ahlus Sunnah yang kokoh istiqomah ada. Cuma yang kita sayangkan Ahlus Sunnah yang apa? Abal-abalan itu ya. Nah, barakallahu fi, yang tidak serius seperti mengikutnya Muhammad Imam, kemudian pengikutnya Abdul Aziz Al-Burai. Damai dengan Syiah Rafidhah mereka. Damai karena damai akhirnya tokoh-tokoh Syiah Rafidhah ngisi di markas mereka. Markas Ahlus Sunnah, Darul Hadis Ahlus Sunnah. Tapi yang ngisi orang Syiah. Aneh kan? Karena damai tadi, tapi ikhwah kita Ahlus Sunnah yang kokoh banyak. Yang kokoh alhamdulillah, cuman dakwahnya tidak leluasa. Dakwah semampunya. Kadang diancam, kadang barakallahu fi, interogasi, kadang dimonitor oleh mereka, tapi dakwah berjalan lancar, pelan-pelan, sabar mereka. Enggak damai. Tapi orang yang damai ini pengikutnya Muhammad Al-Imam, hadahullah, Abdul Aziz Al-Burai, hadahullah, dan banyak damai, memang aman mereka, dakwah kemana mana santai mereka. Tapi ingat, dakwahnya mereka bersatu damai dengan Syiah Rafidhah. Allahul musta'an. Yang mana Syiah Rafidhah apa hukumnya? Akfar minal Yahud wan Nasara. Lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasara. Kok damai gitu loh. Tapi memang dakwahnya clear mereka, kemana mana santai mereka. Tapi dakwah ikhwah kita walhamdulillah tetap berjalan lancar juga, cuman sabar. Kadang diinterogasi, dimonitor, kemudian enggak leluasa, tapi dakwah masih berjalan. Ikhwah kita yang Ahlus Sunnah yang kokoh banyak juga di San'a. Naam, semoga Allah Taala melindungi saudara-saudara kita ya Ahlus Sunnah yang ada di sana, karena posisinya Syiah Rafidhah ini barakallahu fi, kalau sudah menguasai suatu tempat, afsaduha. Nah, jadi kalau masuk suatu tempat afsaduha, merusak itu sudah. Bandaranya aja nggak bisa dipakai kan, bandara San'a itu, maksudnya tidak bisa dipakai oleh sembarang negara. Iran bisa masuk karena memang temannya Syiah Rafidhah. Karena itu. Ini sekedar selingan seputar San'a. San'a itu ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman. Naam. Nah, dulu ada sosok namanya Al-Aswad Al-Ansi ini. Kita lihat bawahnya itu penjelasan Syekh Shalal Fauzan biar tambah jelas bawah itu. Qala Asy-Syekh Shalal Fauzan atsabahullah Al-Aswad Al-Ansi fil Yaman. Nah, dari negara Yaman ternyata ada juga sosok yang mengaku nabi. Negara Republik Indonesia tidak terlambat. Tidak kalah juga, ada juga sosok yang mengaku nabi. Bukan lelaki, bukan orang Arab, perempuan lagi. Ya enggak? Nah, Allahul musta'an. Ya enggak? Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini enggak kalah juga. Allahul musta'an. Lihat ini.
Tapi ada nggak pengikutnya? Pengikutnya tetap ada, pakaian serba putih. Allahul musta'an. Yang jelas barakallahu fiik, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu benar. Apa kata beliau tadi? Sayati ba'di salasuna kadzabun kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, bahwasanya akan datang nanti setelah aku meninggal 30 orang pendusta. Masing-masing mereka mengaku dirinya nabi. Di antara ini Tulaihah yang sudah tobat tadi alhamdulillah. Kemudian yang kedua Al-Aswad Al-Ansi fil Yaman di Yaman. Qatalahu Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Nah, yang membunuhnya Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami fi akhir hayatin Nabi. Di akhir-akhir hayat atau kehidupan Rasulullah SAW. Wa amma Musailimah, dan adapun Musailimah, disimak itu ya. Fa innahu qatalahu as-sahabah fi harbil Yamamah. Perangnya ini yang terkenal dengan yang dihafalkan ini ya. Peperangan Yamamah itu peperangan para sahabat melawan apa? Melawan Musailim al-Kadzdzab. Untuk menumpas, memadamkan pemikiran apa? Kenabian Musailim al-Kadzdzab. Nah, fa innahu qatalahu as-sahabah, maka yang merangnya adalah sahabat, para sahabat fi harbil Yamamah, pada peperangan yang dikenal dengan perang apa? Yamamah. Dikenal dengan Ayyamul Yamamah, hari-hari peperangan tersebut. Biqiyadati Khalid bin Walid hatta qatalu, dengan apa? Dengan pemimpin yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid, sampai mereka membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Makanya suatu ketika Musailimah sombong dia. Berkata di hadapannya Abdullah bin Amr bin As. Kisahnya kalau tidak salah dalam tafsir Mukatsir itu. Berkata bahwasanya telah turun kepadaku wahyu sebagaimana yang turunkan pada Nabi Muhammad katanya. Nah, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Justru beliau enggak percaya. Beliau mengatakan, "Sekarang aku tambah yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab. Kamu itu pendusta." Musailimah al-Kadzdzab, pendusta. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi, naik lagi matannya itu. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa kullu haula ajma'al ulama'u annahum sawa'. Mereka-mereka itu semuanya para ulama sepakat bahwasanya mereka sama. Mereka semuanya sama. Wa minhum man kadzdzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila ibadatil awsan ala halin wahidah. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali menyembah berhala-berhala, keadaannya sama, satu keadaan. Wa minhum anwa'un ukhar. Di antara mereka ada yang barakallahu fi kemurtadannya itu bermacam-macam jenis yang lainnya. Kita selesaikan bawah itu syarahnya, disimak bagian bawah itu. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, fal murtaddun anwa'un wa man saddaqa ahadan minhum fahuwa kafir. Ini. Orang-orang yang murtad itu bermacam-macam, beraneka ragam, dan barang siapa yang membenarkan salah satu di antara mereka maka dia kafir. Hati-hati ini. Nah, barakallahu fiik. Ini hukum global ya. Jadi ahlu sunnah itu kalau menghukumi ketika global diglobalkan, ketika rinci dirinci. Vonis kalau datang dari Al-Quran atau As-Sunnah kita nggak ragu lagi. Abu Thalib kafir jelas, ya enggak? Abu Lahab kafir jelas, nggak boleh ragu. Kita ragu terjatuh dalam kekufuran. Bisa dipahami ya? Nah, yang global kita globalkan, yang rinci kita rinci. Seperti para penduduk surga dirinci dalam As-Sunnah, disebutkan namanya fulan bin fulan. Tapi kalau global, setiap orang mukmin di surga, benar. Ya enggak? Nah, tapi kalau orang meninggal dunia sunni salafi, meninggal dunia, jangan dipastikan pasti masuk surga, enggak boleh gitu. Semoga termasuk penduduk surga. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, kemudian ada orang meninggal dunia, dia sahibul kabirah, pelaku dosa besar, pasti di neraka, jangan. Dikhawatirkan dia termasuk penduduk neraka. Paham ya? Dan semoga aja masih diampuni. Itu. Paham ya? Tapi kalau orang kafir, jelas orang kafir, neraka balasannya jelas. Bisa dipahami ya? Nah, itu semua dibahas dalam kitab-kitab seputar akidah. Nah, kita lihat sini. Wa in kana yashhad an la ilaha illallah, lihat ini. Walaupun dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, fala tanfa'uhu la ilaha illallah, lihat itu. Fala tanfa'uhu la ilaha illallah fi mujarradin nutqi, maka tidak bermanfaat untuknya ucapan la ilaha illallah semata-mata hanya ucapan saja. Wa asyaddu kufran min haula man yaqul, lihat ini. Dan yang lebih parah lagi kekufurannya dibandingkan mereka-mereka ini, man yaqul,
orang yang mengatakan la ilaha illallah summa ya'budul awliya wassalihin. Lihat, sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi nyembah para wali, nyembah orang saleh, nyembah kuburan, nyembah fulan, mbah alan misalkan. Ucapannya udah ucapan la ilaha illallah. Bahkan yang dia ucapkan bukan sekali dua kali kan. Mereka pun mengkhususkan setiap malam Jumat apa biasanya? Malam Jumat Kliwon kan mengkhususkan ya. Kemudian barakallahu fi dikumpulkan banyak orang, dipimpin satu orang di komando. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ucapan bareng-bareng. Tapi ternyata pagi ke kuburan, sore ke kuburan, malam pun apa? Barakallahu fi datang ke kuburan, minta kepada orang-orang saleh, minta kepada para mayit. Allahul musta'an. Itu ternyata berbahaya sekali. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an jannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.